alasan sebenarnya kenapa pada akhirnya seseorang bunuh diri itu kan tidak bisa kita samaratakan. Nah, apakah kemudian faktor yang paling mendominasi seseorang melakukan hal itu karena mentalnya itu tidak bebas, sakit atau bagaimana, Ran? Mereka tuh sebenarnya bukan pengen mengakhiri hidup gitu. Most of the time tuh lebih pengen mengakhiri rasa sakitnya yang mereka rasakan. Ada nggak satu negara yang memang bisa kita jadikan contoh baik di mana sakit secara fisik dan sakit secara mental tuh betul-betul disamakan gitu derajatnya sehingga penanganannya itu serius di negara tersebut? Ketika kita punya luka, mungkin masa kecil, mungkin ketika kita pernah punya pacar, mungkin perlakuan orang terhadap diri kita gitu ya, ada luka itu tidak disembuhkan. Nah, luka itu yang membusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube indla.com. Kali ini narasumber kita co-founder Menjadi Manusia dan ada nuansa politisinya juga sebetulnya. Kita sambut Raka. Terima kasih. Sehat, Sudah Raka? sehat, alhamdulillah. Ini apa nih, mau politisi atau co-founder? Pengusaha. Pak, ini kan sebetulnya beberapa episode terakhir yang gue undang tuh caleg-caleg muda sebetulnya. Tapi gue mau agak sedikit jeda karena ada satu peristiwa yang cukup mengkhawatirkan. Ya. Ada peristiwa bunuh diri mahasiswa kedokteran di UNER waktu itu yang cukup proper ya, ada selang heliumnya kalau nggak salah. Jadi bukan juga karena tekanan ekonomi, bukan juga dari orang miskin. Nah, kita mau bahas itu dulu, tapi mungkin nanti kita akan bahas politik juga. Oke. Tapi gue mau bahas soal itu dulu. Ya. Apa yang terjadi ketika ada anak muda, dia nggak miskin begitu, tapi memutuskan untuk bunuh diri? Iya, pertama mungkin kita pahami dulu bahwa gue bukan psikolog, gue bukan psikiater. Jadi gue hanya kebetulan memiliki platform yang memang banyak ngomongin tentang kesehatan mental dan juga mengedukasi gitu. Yang menjadi manusia itu menjadi ya? manusia gitu. Jadi alasan sebenarnya kenapa pada akhirnya seseorang bunuh diri itu kan tidak bisa kita samaratakan, tidak bisa kita samakan lah kenapa ini melakukan penyebabnya gitu. Setiap orang punya penyebabnya masing-masing, tapi memang apa yang hampir pasti dimiliki dari orang yang melakukan bunuh diri ataupun ingin melakukan bunuh diri adalah escaping the pain kan, gitu. Menyudahi rasa sakitnya gitu, rasa sakit yang ada gitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya bukan pengen mengakhiri hidup gitu. Most of the time tuh lebih pengen mengakhiri rasa sakitnya yang mereka rasakan gitu secara mental gitu ya. Dan yang kedua, kalau ditemukan ini paling banyak adalah ngerasa bahwa lebih baik saya tidak ada di sini karena kehadiran saya cuman ngasih dampak yang kurang baik untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Karena gue personally pun pernah punya suicidal thoughts itu gitu. Jadi kayak suicidal thoughts ini kan sesuatu yang nggak bisa dihindarkan, kadang dia muncul gitu. Tapi ketika ini muncul, apa yang bisa dilakukan gitu? Apa yang harus kita lakukan ketika pemikiran-pemikiran ini muncul? Dan juga yang kedua adalah ya tadi gitu, kita nggak pernah benar-benar tahu dan kita tidak boleh menghakimi pada akhirnya ketika orang ini mengakhiri hidupnya gitu, karena kita nggak pernah tahu alasan utamanya apa, kenapa, apa yang terjadi dengan dirinya gitu. Meskipun ya ini jadi sesuatu yang cukup mengkhawatirkan gitu. Kalau kita lihat dari kepolisian itu merilis bahwa di tahun ini itu setidaknya sudah ada yang terdeteksi ya, setidaknya sudah ada sekitar 600 kasus 600 kasus orang yang bunuh diri gitu. Dan ini yang terdeteksi, yang ketahuan, yang pada akhirnya dilaporkan ke polisi oleh keluarganya. Yang tidak, itu kan lebih banyak lagi kan gitu. Jadi ya ini jadi sesuatu yang harus kita pahami bersama bahwa ini isu yang serius gitu. Okay. Nah, kalau dilihat dari peristiwa itu kan dia meninggalkan satu surat
yang akan dialamatkan ke orang tuanya, saudara-saudaranya, dan kalimat penting yang gue baca ya di berita itu adalah bahwa kerap kali keputusannya itu bukan berasal dari keinginan dia sendiri. Ya. Nah, apakah kemudian faktor yang paling mendominasi seseorang melakukan hal itu karena mentalnya itu tidak bebas, sakit, atau bagaimana, Ron? Iya, banyak sekali sebenarnya faktornya ya kan. Kita bicara dari tekanan sosial, kita bicara dari tekanan keluarga, kita mungkin bicara dari dia memiliki penyakit ataupun gangguan mental. Jadi faktornya itu banyak sekali dan memang tidak bisa dikategorikan sudah pasti karena ini. Oke. Gitu, karena begitu banyak faktor. Akan tetapi memang ketika seseorang pada akhirnya melakukan suicide gitu ya, atau melakukan bunuh diri, biasanya ditemukan bahwa dia itu memiliki depression gitu, ada depresi yang dialami gitu. Jadi itu yang mungkin most of the time biasanya terjadi seperti itu, sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya gitu. Tapi kalau melihat bahwa faktor tadi ya tidak bisa memilih kebebasan dan akhirnya kan kalau tadi kita discuss tuh cerita ditulisnya adalah pada akhirnya saya bisa memilih kebebasan saya sendiri. Dengan ini bisa dilihat bahwa ya itu tadi tekanan begitu besar yang mungkin dia dapatkan jadi alasan. Artinya banyak yang merasakan depresi ya. Betul. Nah, kalau kita bicara itu, apakah itu menjadi salah satu kerusakan mental, kesehatan mental itu menjadi sakit, Ya. atau apa nih? Orang mungkin nggak banyak yang tahu nih, orang sakit ya udah fisik berobat ke dokter bisa sembuh gitu. Ini mental tuh apa dan gimana sih bentuknya gitu, orang? Oke, ini mungkin sedikit pemaparan tentang kesehatan mental in general ya. Kan tadi ketika bunuh diri itu kan itu udah sebuah puncak dari permasalahannya gitu. Udah peaknya lah. Tapi ketika kita ngomongin kesehatan mental itu kan sebenarnya yang banyak orang nggak tahu adalah kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama pentingnya. Kenapa? Misal kita jatuh, kita luka, berdarah, kita obati itu kan. Yap. Ketika luka itu secara fisik tidak kita obati, dia akan membusuk, ya dong. Dia akan membusuk dan pada akhirnya merembet kemana-mana. Begitu juga dengan kesehatan mental. Ketika kita punya luka, mungkin masa kecil, mungkin ketika kita pernah punya pacar, mungkin perlakuan orang terhadap diri kita gitu ya, ada luka itu tidak disembuhkan. Nah, luka itu yang membusuk gitu, jadi menempel terus gitu. Makanya kenapa sebenarnya gue ini berbicara tentang isu yang sebenarnya orang melihat bahwa ini isu yang sangat-sangat irrelevant, dalam arti nggak penting lah, isu mental health nggak penting. Akan tetapi kalau kita semakin tarik ke sini, isu ini justru yang paling mendasari bagaimana kita bermasyarakat. Kalau kita ngelihat pemerkosaan di mana-mana, kita melihat lagi bahwa pembunuhan di mana-mana, kita melihat lagi bahwa korupsi di mana-mana. Kalau ditarik ujungnya sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai manusia itu punya mental tadi kan. Misal ketika orang korupsi, mungkin lukanya ketika masa kecil tidak pernah diberikan sama orang tuanya hal yang mereka mau, jadi sebagai bentuk pelarian. Jadi every problem yang sebenarnya dilakukan ataupun ketika seseorang bermasyarakat, baik itu sesuatu yang baik ataupun tidak gitu ya, gue melihat bahwa kesehatan mental itu jadi sebuah jangkar gitu. Dan kenapa ini penting? Ya tadi, kalau lu punya luka, kalau lu batuk, gak lu sembuhin akan menularkan ke orang lain. Nah, kesehatan mental itu analoginya ya tadi, ketika lu punya luka, lu akan memproyeksikan itu ke orang lain. Semua peristiwa yang pernah terjadi sejak masa kecil itu tetap akan membekas dan suatu saat akan meledak, dan seserius itu. Seserius itu. Cuman kan kalau kalau dulu kan secara edukasi kita kan nggak begitu mendapatkan nih, dan kita kan juga nggak bisa nyalahin orang tua kita karena tidak terpapar edukasi ini, gitu. Karena misalnya gini, luka masa kecil gitu ya, bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua kita gitu.
yang terlepas baik dan buruknya pasti kan meninggalkan itu. Nah, seserius itu sampai pada akhirnya kalau tidak disembuhkan ya akan berdampak ke orang lain. Gue bicara dari konteks yang paling dekat sama kita ya, terjebak toxic relationship. Kenapa seseorang kayak bisa sebegitu posesifnya sama pacarnya? Ya, there must be mentally wrong nih sama nih orang gitu. Yang mungkin root cause-nya bisa apapun, tapi biasanya ditemukan adalah dari luka masa kecil. Gitu. Jadi ketika seseorang memilih untuk memutuskan luka masa kecilnya, secara nggak langsung dia tuh memutus satu lingkaran trauma kan. Gitu. Kenapa jadi penting ya? Misal gini, gue sudah ke psikiater, gue sudah mencoba berbagai macam metode pemulihan kesehatan mental, dan gue orang yang bisa dibilang sudah memaafkan masa lalu gue. Tapi hal itu gue lakukan karena gue nggak pengen luka gue itu gue bawa ke anak gue bawa ke istri gue. Karena ketika misalnya kita terbiasa tadi ya, kita punya luka masa lalu yang mengakibatkan kita jadi posesif dan lain-lain gitu. Kita kayak nggak insecure sama diri kita. Sebenarnya posesif misalnya, itu kan konteksnya karena insecure akan dirinya. Root cause-nya misalnya ternyata adalah karena pernah dapat perkataan yang tidak menyenangkan. Ketika hal itu tidak disembuhkan, ya itu akan merembet kemana-mana. Itu terdengarnya tuh simple, nggak penting, tapi gue selalu percaya ketika sebuah bangsa itu mau untuk melakukan sebuah revolusi mental, tapi revolusi kesehatan mental kepada masyarakat. Program Pak Jokowi itu. Revolusi terhadap kesehatan mental, ini nih akan menumbuhkan sebuah nilai kebermasyarakatan, seenggaknya untuk kembali ke root cause-nya masyarakat Indonesia itu ramah tamah. Root cause-nya masyarakat Indonesia yaitu kita saling membantu dan saling berempati terhadap satu sama lain. Karena sekarang kan isinya udah sakit, udah kebencian, makanya itu jadi satu fundamental yang terus dan menerus akan gue perjuangkan sih. Ada nggak satu negara yang memang bisa kita jadikan contoh baik di mana sakit secara fisik dan sakit secara mental tuh betul-betul disamakan gitu derajatnya sehingga penanganannya itu serius di negara tersebut? Kita bisa ngelihat sebenarnya tingkat dari keseriusan melakukan ataupun assessment yang diberikan gitu, bahwa di Finlandia gitu ya, bagaimana rumah sakit jiwa di sana itu tuh nggak kayak rumah sakit jiwa pada umumnya. Bahkan di Amerika pun juga udah mulai banyak rumah sakit jiwa yang memikirkan secara visual bahwa tempat ini harus bagus gitu, harus nyaman. Kan kalau kita ngelihat di sini kayaknya rumah sakit jiwa itu sesuatu yang menyeramkan ya, sesuatu yang kayak orang takut gitu. Gimana orang mau, Persepsinya buruk lah. Kita ngomongin satu persepsi udah buruk gitu. Nah, jadi hal-hal yang baik di luar itu ketika misalnya diimplementasi di Indonesia itu jadi satu contoh. Meskipun juga kesehatan mental ini tuh jadi dua mata pisau ya. Di satu sisi iya mungkin ada yang masih menstigma, tapi ada juga yang jadinya over proud kan. Jadi kayak self diagnose, kayaknya gue bipolar deh, kayak gue OCD deh. Padahal kan ya nggak bisa, lu nggak bisa nge-state diri lu punya masalah mental. Itu dosisnya yang tepat gimana tuh jadinya? Jadi supaya nggak terlihat dikit-dikit self diagnose tadi, terus kayak ini jangan-jangan bukan sakit memang lu yang lembek nggak sih gitu. Itu gimana? Seperlunya sih, maksudnya gini, ketika tidak baik-baik saja ya ke profesional. Ibaratnya tadi ya, dan juga bagaimana memaintain. Kalau sakit ya ke dokter. Kalau misalnya tidak lagi baik-baik aja ya minum vitamin. Gitu. Jadi yang pengen gue lakukan sebenarnya adalah lebih banyak membuat ke isu ini tuh jadi sesuatu yang mudah diterima kan. Kita ngomongin kesehatan mental kayak berat banget ya. Kayak orang tuh, oh gue harus ini apa, tapi kan hidup kan memang selalu penuh tekanan. Dan generasi sebelumnya tuh kan nggak paham gitu. Nah, bagaimana merawatnya juga, bermeditasi, journaling, kemudian sesimpel kayak setiap orang tuh punya coping mechanism ya. Kalau gue coping mechanism gue ketika gue lagi gue main PS gitu. Setiap orang punya coping mechanism yang nggak harus nggak harus dipaksakan semua orang sama. Nah, itu yang lebih penting sebenarnya dibanding menyembuhkan. Oke, ketika sembuh terus apa kita rawat dong. Sama kayak kita minum vitamin, kita nggak baik-baik aja ataupun badan kita lagi nggak enak, kita minum jamu gitu. Itu yang bagaimana sebenarnya di kesehatan mental juga harus dilakukan. Butuh imun juga. Gitu. Nah, kalau dalam konteks kepedulian satu negara kita bicara. Sekarang kita masuk politik lah. Ini
mana yang kemudian memperhatikan isu kesehatan mental? Karena gue mungkin juga nggak terlalu mengerti mengenai keilmuan atau disiplin keilmuan kesehatan mental, sehingga kayaknya gue nggak melihat ada corak program atau kepedulian yang cukup serius dari ketiga capres kita. Nah ini lu ngeliatnya gimana? Ada nggak kemudian tersusupi di salah satu program, janji, visi misi? Gue mungkin belum baca full semuanya, tapi gue melihat bahwa dari apa yang kayak Pak Ganjar punya layanan hotline 247 untuk mental health, kemudian juga ada memberikan psikolog ataupun konselor di kampus dan SMA gitu ya. Pak Anies juga punya gitu. Mungkin Pak Prabowo sama Mas Gibran juga punya, tapi gue juga belum mendetail. Tapi yang bisa gue pastikan adalah ini harus jadi mulai tanggung jawab negara isu ini, karena WHO tuh udah ngeluarin statement 2020 penyakit mental kedepannya akan jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Mulai kita lihat kan ada orang yang bunuh diri, kemudian kayak kekerasan mulai di mana-mana. Jadi mungkin kalau teman-teman nonton juga ya, lu juga mungkin tahu ada tiba-tiba orang datang nusuk orang nggak dikenal, gitu kan udah mulai terjadi gitu. Jadi ya mungkin bagaimana sebenarnya negara punya peran yang lebih besar untuk pada akhirnya mewujudkan itu. Gue 5 tahun kan berjuang untuk perjuangannya tuh sekarang 5 tahun lalu tuh baru sekedar isu ini diperbincangkan dulu gini. Ini isunya tuh diomongin dulu gitu. Dulu kan siapa yang mau ngomongin? Orang nggak tahu Siapa yang mau ngomongin gitu. Jadi kedepannya adalah bagaimana berintegrasi juga dengan pemerintah dan juga bagaimana kita bisa bikin penyembuhannya itu bisa lebih diterima gitu. Movement yang lu lakukan berarti memang secara empiris pernah lu rasain ya. Betul. Mungkin udah banyak nih yang lu ceritain di mana-mana, tapi apa titik nilai, titik berangkat yang mau lu capai dengan membuat menjadi manusia, dan ternyata dalam perjalanan lu bertemu banyak orang yang merasakan itu gimana Bang? Gue ngeliat gini, kita itu negara yang seharusnya tuh ya tadi ya ramah tamah, kita tuh budi pekerti, sopan santun. Tapi budaya berinternet kita sekarang kayak kebencian tuh jadi sesuatu yang sesuatu yang di mana-mana gitu. Sosmed tuh alat penghakiman kan. Iya, kayak kita tuh seperti bangsa yang penuh kebencian aja gitu. Apa korelasinya dengan kesehatan mental? Karena ternyata ya tadi gitu, orang tidak punya katarsisnya, orang nggak paham. Jadi ya tadi kayak dia mungkin ngerasa ingin memproyeksikan lukanya selalu ke orang lain, dan itu jadi masalah gitu. Ya mungkin terlalu utopis ya kalau gue bilang pada akhirnya 2045 semua orang Indonesia sehat mental kan kayak terlalu utopia gitu. Tapi harapan besarnya adalah seenggaknya kita ngomongin 5 tahun lagi ataupun 5 tahun setelah 5 tahun kemudian gitu, 10 tahun lah. Seenggaknya sekarang secara edukasi udah mulai, penyembuhan harus kita gencarkan. Tapi kalau titik yang pada akhirnya di puncaknya adalah kita tuh udah kayak nggak malu untuk ngaku bahwa kita mau untuk sembuh gitu. Karena kan orang takut untuk, kita malu lah untuk ngaku. Jadi di tahapan untuk mengakui bahwa kita tuh punya penyakit seperti itu dan mau menyembuhkannya. Dan cita-cita besar gue adalah bagaimana sebenarnya merawat kesehatan mental tuh kayak lifestyle. Kayak lu ke gym, gitu. Lu lari tiap pagi. Gitu. Lebih kayak gitu. Yang dilakukan secara masif dan scalable dan bisa diakses oleh banyak orang. Sekarang kesehatan mental terkesan mahal kan, gitu. Kesannya tuh meditasi hanya untuk orang kaya. Padahal ya itu kan persepsinya ya. Padahal meditasi bisa didapatkan secara gratis di platform-platform. Yang juga diperjuangkan adalah tadi sumber dayanya. Kalau misalnya tahu jumlah psikolog dan psikiater itu sangat-sangat terbatas untuk sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak gitu. Kita tuh masih sangat kurang berarti ya. Gitu. Oke. Nah, tapi satu hal ya, nggak tahu ini menjadi pembiasan atau ada gap di sana ya. Jadi apakah kemudian hal ini dimotori atau
hanya terjadi di kalangan menengah atas, sebab bagi orang yang tidak berkecukupan secara ekonomi gak ada waktu untuk memikirkan mentalnya. Jadi ya udahlah, gak perlulah gue sembuhkan, gue yang penting untuk hidup aja pontang panting gitu, untuk nyambung makan dari satu hari ke besok gitu kan, gak ada waktu untuk soal mental. Itu pembiasan atau salah juga sebetulnya kayak gitu, Kak? Tricky ya sebenarnya, tapi ya memang benar gitu. Orang boro-boro mau mikirin kesehatan mental kalau misalnya perutnya juga masih lapar. Lapar ya. Iya. Jadi ya sebenarnya ya di mana mungkin kalau gue melihat di sini negara hadir. Gitu, negara hadir, kita menyediakan, misalnya kita ketika ngomongin ke kalangan miskin, setidaknya kita memberikan konsultasi gratis. Kenapa? Untuk apa? Cerita deh. Seenggaknya untuk sesimpel, oke nggak punya kesempatan mikirin, tapi kan cerita. Atau misalnya yang kedua adalah bagaimana membiasakan untuk merilis beban kan. Kita tuh tidak terbiasa merilis beban gitu. Apalagi ketika kita ngomongin di daerah-daerah gitu, kesannya tuh kayak punya masalah, ngeluh, alah lemah gitu. Jadi Artinya kayak sebetulnya akar budaya kita memfasilitasi orang untuk tidak sakit mental kan, jadi betul, paguyuban betul, gitu loh, gotong royong. seharusnya ya, Mestinya ya tadi ya kayak bagaimana support system didengarkan ceritanya, psikolog di lebih banyakin, dan memberikan edukasi untuk orang-orang pada umumnya yang mungkin tidak paham untuk tahu, oh saya harus ngapain kalau teman saya seperti ini. Sesimpel itu kan bisa kita lakukan gitu. Tapi ya tadi perlu peran lebih besar dari pemerintah sih untuk memang menjaga. faktanya justru mental kita banyak tercederai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini gitu ya, sosmed dan lain sebagainya. Oke, kalau terkait dengan tadi keseriusan negara di dalam mengakui hal ini, isu ini, sulit apa lu menjelaskan ke orang-orang yang tidak mengerti akan isu ini? Susah ya, sebenarnya susah Tan. Untuk 5 tahun awal tuh susah, tapi sekarang mungkin udah mulai melek, mulai jadi konsiderasi dari pemerintah juga. Dan ketika ini jadi satu gagasan dari calon presiden, calon wakil presiden siapapun, ya ini jadi sesuatu yang bagus gitu. Tapi permasalahannya kan ya tadi ya, it's just the tip of the iceberg gitu. Masih banyak yang kita belum korek, masih banyak yang ini masalah yang kompleks banget kan. Dan ya tadi gua dan para pelaku ataupun pegiat di industri ini kesulitan untuk bisa sendiri ya pada akhirnya menjadikan ini isu yang serius gitu. Dan lebih sulit lagi adalah ketika ada perbedaan generasi yang tadi gue bilang gitu. Yang satu ngerasa bahwa oh gue punya masalah, sedangkan generasi lainnya ngerasa bahwa ini bukan masalah. Nah, iya. Dulu saya nggak gini gitu. Dan bagaimana sebenarnya ya harus lebih banyak lagi yang menjembatani ini menjadi isu yang serius, dan yang punya peran besar dalam melakukan itu adalah pemerintah. Karena ketika pemerintah memulai gerakannya, kita kan tinggal ikut aja. Gitu. Ya itu cepat kemudian Betul. dipahamkan gitu ya. Betul. Nah sejauh ini memang belum terlihat. Ada, Oke. tapi tidak dalam skala yang masif, besar. Dan lagi-lagi balik ke pertanyaannya, apakah pendekatan sesuai dengan generasi yang sekarang? Apakah caranya sesuai dengan zaman yang sekarang? Gitu. Jadi jembatan itu diperlukan gitu terkait dengan isu ini. Sama ya sumber daya. Kita harus mempersiapkan lebih banyak lagi sumber daya, metode, dan juga gimana sih bisa pada akhirnya semua orang tuh bisa dimiliki. Dan membiasakan Tan. Sekarang gue banyak kasih konsultasi gratis dulu deh. Biar orang cobain dulu, cobain deh konsultasi ke psikolog tuh gimana. Banyak orang belum pernah ngerasain ke konsultasi ke psikolog, kenapa mereka takut? Yes. Takut. Persepsinya tuh buruk ya. Buruk banget gitu. Jadi ya kalau misalnya tadi sekompleks apa, lu sakit tapi takut ke dokter. Gitu. Jadi kayak gimana ke psikolog ini ya mungkin ke profesional ya. Karena buat gue psikolog, psikiater, hipnoterapi, meditasi, anything lah yang sifatnya adalah menyembuhkan, itu tuh cocok-cocokan. Ada orang makan es krim suka rasa strawberry, ada orang makan es krim suka rasa vanilla. Ya ini cocok-cocokan. Kita belum lagi ngomongin ada orang yang, dan ini kan individu ya. Belum lagi kita ngomongin oh nggak cocok sama
brand yang ini gitu, jadi nggak cocok sama psikolog yang ini, dan it's okay untuk explore banyak sampai akhirnya ketemu, tahu mana yang terbaik buat diri kita, dan yang paling tahu pada akhirnya apa metode terbaik untuk memulihkan batin Nah, kita, itu. ya diri kita sendiri. Karena mungkin ada aja orang yang nggak merasa baik-baik aja, kemudian dia sholat dia merasa baik-baik aja. Jadi ya coping mechanism orang beda-beda gitu, nggak harus dipaksakan, selama ada kesadaran untuk gue harus merawat kesehatan mental, gue harus merawat diri gue, dan luka ini tidak diproyeksikan ke orang lain gitu sih Tan. Tidak ditumpahkan ke orang lain gitu ya. Betul. Berarti memang yang paling penting kita sadar bahwa ada hal itu tuh melekat dan Benar. mengganggu hidup kita. Nah, kita sendiri pun bisa menguraikannya kan ya. Bisa. Maksudnya gini, kalau orang akhirnya tadi takut untuk datang ke orang lain, ke psikiater gitu, psikolog, aktivitas kita yang bisa kita lakukan dengan sendiri itu apa sebetulnya? Ya. Tanpa mengeluarkan Kesana. kos misalkan, tanpa gimana? Ya, jadi yang pertama adalah gue selalu menyarankan journaling. Journaling itu membantu menuliskan pikiran. Buku journaling udah semakin banyak. Kenapa Tan? Ketika stres lagi tinggi, kan menumpuk semua. Dituliskan apa yang dirasakan, Oke. mengeluarkan sedikit beban. Kalau gue bermeditasi, mengelola nafas, menyadari nafas masuk, nafas keluar gitu. Jadi gue rutin untuk melakukan itu dan membantu menenangkan kepala. Ketiga, cari orang yang tepat untuk diajak berbicara. Oke. Yang kayak kita tuh tahu bahwa ketika kita ngajak orang ini, gue gak akan dihakimin sama nih orang. Ketika gue menceritakan ini, tidak kayak keluar kata-kata lu mah mending gitu. Jadi Ini dia mengendalikan diri kan sebetulnya. mengendalikan kan? diri. Benar. Nah, cuman cara untuk mengendalikannya itu yang butuh tadi support system, Ada support gitu, system. butuh teman. Gitu. Metodenya banyak lah. Kayak misalnya lu batuk, ya lu minum obat kan. Gitu. Sesimpel itu aja. Tapi persepsi menyeramkan, menakutkan, tabu, stigma itu yang bikin isu ini tuh jadi kayak dipandang sebelah mata. Kalau akhirnya kita biarkan hal itu tidak menjadi isu yang penting, kemudian negara juga merasa tidak perlu memikirkan hal itu begitu, terus dibiarkan akan menjadi sesuatu yang ya dibiarkan begitu saja, apa akibatnya di kemudian hari kalau kemudian pemimpin-pemimpin kita tidak merasa concern akan hal kesehatan mental ini? Mungkin yang pertama ya tadi ya, kita udah mulai ngelihat bahwa isu bunuh diri semakin marak. Oke. Gitu. Karena tidak ada penanganan, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk pada akhirnya mencegah kan. Orang edukasi masih minim. Fenomena di negara maju juga banyak orang bunuh diri juga ya. Betul. Bunuh diri semakin banyak. Kemudian juga yang kedua adalah tadi ya, lukanya semakin diproyeksikan. Dari kita ngelihat sesimpel orang ya tadi ya terjebak di hubungan yang toksik, itu kan bisa merembet kemana-mana. Kayak kita udah ngeliat beberapa kali ada perempuan yang dianiaya sama pacarnya, ya kan, kayak semakin banyak kasus-kasus kekerasan yang pembunuhan, bapak bunuh anak, aduh, semakin banyak kasus-kasus yang kayak gitu, dan ujungnya ya kan nggak mau ya terus menerus kayak ada orang pacaran terus kayak pacarnya melakukan kekerasan sampai pacarnya meninggal. jadi kriminalitas pun akhirnya kan gitu. Dan yang ketiga adalah rasa benci, rasa ingin menjatuhkan orang lain karena ketidakcukupan akan diri, dan pada akhirnya ramah tamah itu yang melekat pada kita akan jadi berganti jadi bangsa yang saling membenci pada akhirnya, saling membunuh satu sama lain secara karakter ya. Yes. Dan udah keluar ya Microsoft ngeluarin research dari seluruh negara Asia Pasifik, masyarakat Indonesia adalah masyarakat paling tidak sopan se-Indonesia di internet. Digital Civility Index kita buruk banget. Itu kan bukan bangsa kita gitu. Tapi ya kalau mungkin gue ngomong ini juga kayak Jadi kontradiksi yang saling ini nggak sih, maksudnya
secara budi pekerti kan kita punya budaya yang sangat sopan santun, tapi Iya. begitu masuk di sosial media kita sangat tidak sopan. Itu dua hal yang berbeda atau saling terkoneksi jangan-jangan. Karena di kehidupannya nggak bisa punya banyak untuk ditumpahkan di sini Iya. semua itu gimana tuh? Ran? Terkoneksi lah. Oke. Terkoneksi. Kayak tadi orang nggak tahu harus ngapain, coping mekanismenya nggak tahu apa, ya ada orang ini ya saya katain aja dia, gitu. Jadi ya agak-agak tricky. Jadi kalau mau sopan berarti di kehidupan aslinya juga harus coba dibenahin juga berarti Benar. ya. Karena kan ya lu nggak ngatain orang random di sosial media lu nggak kenal, anak kamu kayak monyet, enggak dong. Enggak. Iya kan, karena ya dan dalam kehidupan nyata kan itu juga biasa aja gitu. Tapi mereka kan satu mereka tidak tahu ini tuh boleh atau tidak. Yang kedua adalah ya pelarian gitu, kayak Itu dia. dari masalah sehari-hari udah saya ngatain orang aja gitu. Dan ya terlihatnya nggak penting ya, tapi kalau misalnya digali begitu mendalam itu kan jadi sesuatu yang kayak bahkan pada akhirnya it's very fundamental. Itu dia. Nah, apa harapan lu nih ketika lu melihat para pemimpin-pemimpin kita bentar lagi akan sirkulasi di 2024? Kita nggak tahu mereka yang terpilih mengerti atau tidak mengenai isu kesehatan mental ini dan mau mendengarkan atau tidak terkait dengan banyaknya peristiwa di generasi muda. Apa yang lu harapkan nih untuk kemudian movement ini yang lu bawa ini bisa ada di posisi yang memang lu harapkan? Ya pertama, jadi gini Tan, kalau harapannya kita ngomongin masalah mental kaum urban dan kaum rural aja tuh udah beda banget. Itu urban tuh masalahnya adalah kebanyakan pekerjaan, mungkin di rural masalahnya adalah tidak punya pekerjaan. Gitu. Jadi Benar-benar. konteks masalahnya aja udah beda. Gitu. Nah, yang harapannya adalah bagaimana ada sikap dari pemerintah yang bisa solve the both problem, baik di kota urban maupun di daerah gitu, di rural gitu. Bagaimana ya tadi pendekatannya juga beda. Jadi bagaimana ada sinkronisasi. Kita ngomongin penyembuhan kesehatan mental di Jakarta sama di Wonosobo, caranya beda lah. Pendekatannya beda. Nah, bagaimana sebenarnya pemerintah bisa come up dengan pendekatan-pendekatan yang lebih localized, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, tapi juga bisa menyeluruh terkait dengan kesehatan mental. Itu yang pertama. Yang outputnya jelas langkah konkret. Misal menyediakan psikolog di kampus, oke, udah ada di beberapa program yang coba dipaparkan gitu. Kemudian kedua, yang bisa kalau dari gue adalah harapan terbesarnya adalah ada satu rumah sakit jiwa. Ini masih ya jadi cita-cita besar gue. Ada satu rumah sakit jiwa yang secara bangunan, secara visual, secara perspektifnya tuh positif gitu. Bangunannya bagus, didesain sedemikian rupa, kemudian hawanya enak, tenang, lu masuk ke sana tuh nggak takut. Untuk pada akhirnya direplikasi di banyak daerah di Indonesia. Itu yang masih jadi cita-cita besar gue. Kenapa? Karena monumen itu jadi kayak gedung tuh somehow represent itu semua. Ini apa? Saya mau ke sana gitu. Dan ya tadi Dan orang berbondong-bondong berbondong-bondong ke sana gitu nggak masalah. jadi kayak itu masih jadi cita-cita besar gue. Dan ya langkah konkretnya bagaimana penerapan di kesehatan mental di lingkungan kerja, mungkin di urban, kemudian memberikan screening gratis kesehatan mental untuk masyarakat yang ada di daerah gitu. Jadi banyak banget kan harapannya. Jadi ya siapapun yang terpilih semoga bisa mendengarkan aspirasi ini, karena ketika kita akan menjadi sebuah bangsa yang besar, ketika kita melihat bahwa kesehatan fisik dan mental masyarakat ya sama penting. Gitu. Dan it's time for us to take the lead tadi. Ketika belum banyak negara yang ini penting ya kesehatan mental diprioritaskan sebegitunya gitu. Mungkin udah ada, tapi ketika put that inject di isu ini, ya tadi sumber dayanya kita ngomongin 2045 tapi semua orang anxiety, semua orang cemas ya, semua orang depresi, nggak ada yang sisanya gitu. Jadi ya kenapa itu jadi penting. Jadi semoga apa yang diharapkan Raka ini terwujud dan semua Amin. yang terpilih pemimpin ini bisa mendengarkan apa yang lu sampaikan tadi ya. Karena Amin. untuk menjadi manusia di politik juga kadang sulit kita Ya, temukan ya Raka. abis ini mungkin banyak caleg yang butuh Pendampingan. mungkin. Oke, itu obrolan kita semoga bermanfaat dan gua support selalu apa yang lo lakukan, terutama di platform lu juga menjadi manusia. Terima kasih. Semoga betul-betul dunia ini, negara ini, kota ini
menjadi sepenuhnya manusia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.